selanjutnya kita kembali membuka kitab pedoman kita pada kesempatan pagi hari ini, seperti yang dinukil oleh Al-Habib Abdul Al-Haddad terkait tentang kita sebagai orang tua diperintahkan untuk terus senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan buat anak-anak kita, baik dari segi tarbiyahnya, mendidik, mengawasi dan lain-lain sebagainya, memberikan petunjuk-petunjuk dengan akhlak-akhlak yang terpuji, sifat-sifat yang baik, dan juga termasuk memberikan nama dengan nama-nama yang bagus, dengan nama-nama yang baik. Itu semuanya dianjurkan dan merupakan salah satu kewajiban orang tua terhadap anaknya. Bahkan sebelumnya kita memilih ibu buat anak-anak kita, termasuk itu juga awal sebelum kita menikah. Ya, jadi sebelum kita menikah cari dulu ya bibit, ya bebet dan bobot. Begitu kata orang-orang tua kita, bibitnya, bebetnya sama bobotnya. Ya, supaya apa? Supaya nanti ya air sperma yang kita berikan dan kita simpan kepada rahim istri kita itu akan melahirkan gen-gen yang bagus, ya, sehingga nantinya menjadi anak yang solih dan solihah. Nah itu sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, pilih ya orang-orang yang sekupu dengan kamu. Jadi kita kalau mau milih ya istri, partner hidup kita, kata Nabi cari yang sekupu. Ya, yang sekupu itu yang seimbang. Ya, seperti itu. Supaya nanti kamu bisa menitipkan air sperma kamu ke rahim ya mereka itu. Ya, kan nanti ketika seorang menikah, ya berarti nanti salah satu tujuannya seperti yang disabdakan sama Nabi, ya untuk punya keturunan. Nah, salah satu keturunan itu penting karena kita pengen. Nah, seperti itu. Jadi kata Nabi cari yang sekupu, ya untuk menitipkan air sperma tersebut, sebab air sperma ini yang punya adalah orang laki-laki, kemudian nanti dititipkan ke dalam rahim orang perempuan, sehingga ada perpaduan antara ya zat telur ya dengan yang namanya air sperma. Ya, nah seperti itu. Ya, ini yang dikatakan pilih ya orang-orang yang sekupu dengan kamu. Ya, perempuan yang sekupu yang sebanding dengan kita. Ya, itu mudah-mudahan nanti air sperma yang kamu titipkan bagus. Kenapa? Karena gen itu penting sekali. Ya, yang menjadi satu dasar pembentukan ya nanti cikal bakal menjadi manusia. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW itu keluar ya dari seorang ibu yang sangat istimewa. Ya, Abdullah bin Abdul Muttalib mencari seorang perempuan nggak sembarangan. Ternyata pilihannya jatuh kepada Siti Aminah. Ya, saat itu gadis-gadis yang ada di kota Mekah pengen semuanya ya ada rasa keinginan supaya dipersunting oleh ya Abdullah bin Abdul Muttalib. Tapi ternyata ya itu yang pas, yang sekupu adalah Siti Aminah. Nah, sehingga akhirnya air sperma yang ada pada ya Abdullah bin Abdul Muttalib ya itu dititipkan kepada yaitu Siti Aminah. Sahabat Abdullah bin Abdul Muttalib ya saat itu ya bercahaya, bersinar, sehingga wajahnya itu masya Allah bercahaya, bersinar. Kenapa? Karena di dalam diri Abdullah bin Abdul Muttalib ada nur Muhammad. Ya, ada cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya setelah dia melakukan hubungan dengan istrinya, maka jatuh kepada Siti Aminah, sehingga cahayanya udah kurang nampak lagi. Ya, udah beda, cahayanya udah beda. Nur di situ udah ya sekarang ada pada ya Siti Aminah. Jadi disitulah yang dikatakan bahwa seorang perempuan tempat penitipan janin, bibit, bobot dan bebek. Ya seperti itu. Makanya Nabi suruh pilih
Nah, seperti itu salah satu ya yang harus ya kita dianjurkan oleh Rasulullah, yahtaru lahumul ummahat. Ya, jadi kita pilih calon-calon ibu, ya calon-calon yang menjadi ibu tuh sebagai istri kita nanti menjadi calon ibu dari anak-anak kita. Nah, itu mudah-mudahan pilih yang penuh dengan keberkahan, sebab di situ akan tumbuh kebaikan-kebaikan ya yang diharapkan. Nah, begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi aidan ayusawwi bainahum fil atiyati. Kemudian atasnya itu juga dia harus menyamakan antara mereka dalam pemberian. Nah, ini kalau sikap orang tua jangan suka ya membeda-bedakan antara anaknya. Anaknya lebih dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tolong ya di dalam pemberian harus disamakan. Jadi artinya jangan sampai dibeda-bedakan. Oh, ini anak kesayangan, ini anak biasa aja. Enggak boleh, sama aja. Ya, jadi nanti akan menumbuhkan kecemburuan. Kalau orang tua yang salah ya karena memberikan sesuatu kepada anaknya dibeda-bedain, akhirnya nanti akan memunculkan kecemburuan sosial tuh dalam diri anak. Nah, ini kan nanti akan menumbuhkan permusuhan juga, berarti salah. Nah, seperti itu. Beda kalau kita nanti yang namanya warisan. Kalau yang namanya warisan itu memang Allah yang ngatur, lizzakari mislu hazil unsayain. Ya, laki-laki emang banyakkan kebanding daripada perempuan. Tapi kalau dalam segi pemberian pada saat kita masih hidup sebagai orang tua, tidak boleh membeda-bedakan apakah itu anak laki ataukah itu anak perempuan. Sama. Karena bukan warisan ini. Kita ngasih sesuatu, atiyah namanya memberikan. Ya, kalau satu dikasih 10.000, ya yang gede ya itu juga sama. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai ya dibeda-bedakan masalah atiyah pemberian. Beda kalau yang namanya nafkah. Kalau keperluan hajat, mungkin kebutuhan anak yang besar dengan anak yang kecil berbeda. Itu hajatnya, kebutuhannya. Ya, anak yang kuliah mungkin kebutuhan lebih besar kebanding daripada anak SD. Ya, mungkin itu beda diberikannya, namanya bukan tidak adil, dan itu namanya adil. Ya, sebab dalam pengertian lain yang namanya adil itu nggak mesti sama. Kalau anak kita ada yang usia SD, ada yang usia SMP, ada usia SMA, ada yang usia ya di perkuliahan. Ya, berarti setiap kali memberikan bekalnya juga beda. Nah, itu beda di situ namanya adil. Jangan anak TK, anak SD disamakan dengan anak yang kuliah. Nah, seperti itu. Kalau kuliah mungkin sehari ya cukup lumayan juga besar tuh ongkosnya. Tapi kalau anak SD ya juga bisa dilihat. Ya itu. Tapi dalam hati tetap sama pemberiannya. Gitu. Tapi kalau kebutuhan ini anak lebih banyak ya mungkin lebih banyak diberikannya. Tapi pada dasarnya kebutuhannya sama diberikan. Tidak boleh dibeda-bedakan. Itu yang kata Nabi harus disamakan bainahum fil atiyah, di antara mereka di dalam pemberian. Orang tua habis jual kebun misalnya, ya habis jual kebun, gusuran. Anaknya ada laki, ada perempuan. Ya udah pada gede-gede semuanya, apalagi udah berkeluarga, panggil semuanya. Ya, waktu bagi biar dilihat, disamain. Yang dibilang ini laki banyakan, perempuan dikitan, nggak boleh. Ini bukan warisan. Orang tua masih ada. Ya, ini bukan warisan. Ya, kalau satu dapat 10 juta, yang lain 10 juta juga. Ya namanya udah keluarga, semuanya udah gede, semuanya butuh uang semua. Sama, ente laki 10 juta, ente perempuan 10 juta juga. Kalau kagak mau dibagi, kagak dibagi semuanya. Jangan lu diem-diem aja nih, lu gue bagi banyakan. Iya ntar ngomong gue banyakan dong. Nah, akhirnya bikin ribut nggak kira-kira? Bikin ribut. Ya, kan kadang-kadang anak begitu nanya, lu dibagi berapa emang? Oh, gue mau gedean. Nah, gitu berapa? Ku 20 juta. Ya, gue cuma 10 juta. Tuh, biarin nih orang tua kita nggak adil. Nah, begitu akhirnya akan muncul nanti kecemburuan sosial. Ya, itu kalau pemberian itu harus sama. Beda dengan warisan. Kalau warisan ada ayatnya. Lidzakari mithlu hazil unsayain. Allah yang ngatur. Dan itu adil sama Allah. Nah, seperti itu.
Jadi orang tuanya udah nggak ada, namanya warisan. Kalau orang tua masih ada jangan bilang minta warisan, Mbak, gue minta warisan, Mbak, enak aja lu, gue masih hidup lu minta warisan. Ya, yang kagak-kagak aja. Ya, kalau bagi namanya hibah. Ya, itu namanya apa namanya? Hibah. Ya, orang tua masih ada, habis jual kebun, hibah bukan warisan. Nah, itu mesti disamain. Ya, supaya tidak ada kecemburuan sosial, atau minimal ya dimusyawarahkan sama-sama, tahu semuanya, nggak ada yang dirahasiakan, sehingga tidak ada kecemburuan antara satu dengan yang lainnya. Wa alla yuqaddima ahadan minhum, dan tidak boleh mendahulukan yang satu daripada mereka ala ahadin atas yang lainnya. Nggak boleh yang satu diutamakan yang satu, enggak. Kalau satu anaknya datang perlu banget dah, entar satu yang datang lagi pora-porain aja. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh mendahulukan yang satu daripada yang lain, lebih mengutamakan yang satu daripada yang lainnya. Bimujarradi maili tabi, dengan semata-mata kecondongan watak, watibai hawa nafsi, dan semata-mata karena ngikutin hawa nafsu. Wa ahammu ma yatawajjahu 'alal walidi fi haqqi auladihi, dan yang paling penting yang harus diarahkan orang tua terhadap anak-anaknya apa? Tahsinul adabi wa tarbiyati, memperbaiki adab, akhlak, dan tarbiyah pendidikan. Itu yang paling penting dari sekian yang penting. Ternyata adab sama tarbiyah itu penting sekali. Jadi adab dulu, adab itu akhlak. Jadi adab fauqal ilmi. Jadi adab itu Bapak Ibu Saudara kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu. Ya, anak buat apa pintar doang nggak punya adab, nggak punya akhlak. Ya, jadi orang-orang tua kita dulu ngajarinya akhlak dulu, supaya ini akhlak ya dapat dimiliki oleh tuh anak. Ya, begitu baru tarbiyah, keilmuan. Ya, jadi kedudukannya lebih tinggi akhlak. Nah, ini yang dikatakan tahsinul adab wat tarbiyah. Liyaqa nasuhum ala muhabbatil khairi, supaya ya tumbuhlah mereka untuk cinta kepada kebaikan, wa ma'rifatil haqqi, dan kenal tentang kebenaran, wa ta'zimi umuriddini, dan juga mengagungkan terkait tentang urusan-urusan agama. Anak kalau sudah ditanamkan dengan adab, akhlak, dan pendidikan agama, insya Allah akan tumbuh cinta kepada kebaikan, kenal tentang kebenaran, dan dia bisa memuliakan urusan-urusan agama. Wal istihanati bi umurid dunia, dan dia lebih merendahkan urusan dunia. Wa isari umuril akhirati, dan dia lebih mengutamakan urusan akhirat. Faman farrata fi ta'dibi auladihi wa husni tarbiyatihi, maka siapa yang lalai di dalam mendidik akhlak kepada anak-anaknya dan ilmu, ya wazara'a fi qulubihim, dan dia akan menanami hati mereka mahabbatan dunia, terkait cinta dunia, wasyahwatih, dan syahwatnya dunia, wakilatil mubalati, dan kurang peduli bi umurid dini, terkait tentang urusan agama. Summa akuhu ba'da zalika, maka setelah itu mereka durhaka, anak-anak itu durhaka kepada orang tuanya. Setelah itu fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan nyalain siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Kadang-kadang anak kita manjakan dengan harta yang dibela-belain terus, dikit-dikit kasih harta. Nah, pendidikan agama kagak, akhlak kagak. Nanti kalau dewasa dia tidak peduli ya dengan orang tua, tidak peduli dengan agama, dia durhaka, maka jangan disalahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Makanya kita ajarkan hidup kesederhanaan juga kepada anak-anak kita. Nah, begitu. Jangan ya kita banyak uang tapi kita selalu memanjakannya dengan uang. Anak sedikit-dikit ya janjikan dengan uang, dibelikan ini, dibelikan itu, terlalu dimanjakan dengan harta. Ya, akhirnya ya tumbuh besar cinta kepada dunia. Tuh, anak kalau udah cinta sama dunia repot. Ya, sama agama kurang peduli akhirnya. Nah, akhirnya mereka durhaka sama orang tuanya. Nah, kalau udah anak durhaka sama orang tuanya, jangan disalahin siapa-siapa, salahkan dirinya sendiri, karena cara mendidiknya itu hanya
dengan ya memanjakan anak harta dunia. Tuh begitu. Jadi kita lebih bagus mendidiknya dengan apa? Dengan akhlak dan pendidikan. Jangan sampai kita manjakan dengan cinta sama dunia. Terus begitu ya Bapak ya Ibu Saudara. Sehingga mudah-mudahan insya Allah ini ya yang terbaik. Wal muparritu aula bil khosarati, orang-orang yang lalai itu lebih utama dengan orang-orang yang rugi. Wa aksarul uquqi al fasyib hazil azminati sababu atapri, kebanyakan anak-anak durhaka ya pada zaman saat ini sebabnya begitu, dilalaikan ya karena orang tua kurang memperhatikan pendidikan akhlak dan agama. Tuh, makanya pendidikan anak sekarang ini ya lebih banyak kepada akhlak. Jadi akhlak porsinya lebih besar. Dan memang itu yang diajarkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Ya, jadi porsi akhlak harus lebih besar. Jangan sampai cuma ilmu kognitifnya doang. Ya, hanya pinter matematik, pinter fisika, pinter kimia, tapi akhlaknya bobrok. Nah, ini nauzubillah min zalik. Ya, itu seperti itu. Ya, jadi anak nanti berhasil, tapi kalau tidak dididik dengan agama itu menjadi penyesalan. Sekelas B.J. Habibie aja masih menyesal. Ya Allah, ternyata orang yang paling beruntung orang yang paham tentang ilmu agama. Gitu. Saya pinter bisa buat pesawat. Ya, begitu hebatnya B.J. Habibie, tapi di akhir-akhir tuanya dia tetap menyesal. Kenapa saya tidak pinter masalah agama? Tuh, sampai begitu. Ya, didik anak-anak kita dengan akhlak dan agama. Nah, seperti itu. Kan orang pinter banget B.J. Habibie. Ya. Jadi kecerdasan begitu hebat. Diakui di Jerman, ya. Bahkan dia bisa buat pesawat. Anak-anaknya pun berhasil. Tapi tetap aja dia nyesel. Dia pengen anaknya ya punya ilmu agama. Di saat-saat tua kalau anak ya pinter agamanya, maka beda keperluannya kepada orang tuanya. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini penting nih Bapak Saudara. Ini 14 abad yang lalu udah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebanyakan kedurhakaan itu terjadi di zaman saat seperti ini karena anak itu dilalaikan daripada ya apa pendidikan agama dan akhlak. Ya, makanya akhlak, pendidikan berkarakter. Ya, sekarang kan lagi rame-rame tuh ya benar-benar diperintahkan supaya ya kurikulum merdeka sekarang. Ya, jadi artinya anak diberikan kebebasan penuh dan itu yang paling penting apa? Tanamkan yaitu akhlak. Tuh adab. Nah, seperti itu. Jadi adab dan akhlak ini penting sekali. Ya, di atas segalanya. Jadi al-adab fauqal ilmi. Tuh begitu. Jadi adab, akhlak itu di atas daripada ya ilmu kognitif. Ya, jadi jangan sampai kita hanya menjadikan anak kita pandai matematik, pandai kimia, pandai fisika, ya tetapi akhlaknya tidak ada. Nah, ini sehingga nanti bisa menimbulkan kedurhakaan. Bima zakarnahu, seperti apa yang telah kami sebutkan, kama yu'rafu zalika, sebagaimana yang sudah diketahui itu min ta'ammulihi, daripada keinginan-keinginannya, wa ahsanun nazri fihi, dan yang paling bagus pandangan-pandangannya. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali itu semuanya dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi ya semuanya kita serahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cukup saya kira sampai sini. Nanti baru kita lanjutkan wa amma silatul arham. Ya, nanti babnya beda lagi terkait tentang silaturrahim atau silatul arham. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal
alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.